Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 68. Hari ini ada meeting dengan perusahaan Mede Group. Pak, Cindy membacakan agenda untuk Damar pagi itu. Mede Group merasa tidak asing dengan nama perusahaan tersebut. Cindy mengulang membacanya, yaitu perusahaan tempatmu bekerja, sahut Damar. Kita pergi sekarang. Lanjutnya yang langsung berdiri, melangkah dari ruangannya. Cindy masih mematung. Tidak percaya, cepat, atau kau ku tinggal. Perintah Damar yang sudah keluar dari ruangannya. Baik Pak, Cindy tersenyum tipis, lalu menyusul langkah Damar. Mobil mewah berwarna hitam pekat itu berhenti di sebuah perusahaan besar yang berdiri kokoh. Damar keluar dari mobil. Cindy mengekor di belakangnya. Selamat datang Pak Damar. Seorang pegawai wanita menyambutnya ramah. Mari saya antar ke ruang meeting. Wanita tersebut segera menuntun Damar dan Cindy menaiki sebuah lift menuju ruang meeting yang berada di lantai 3. Saat tengah berjalan, mereka berpapasan dengan Darwin. Dengan wajah merona, Cindy mengulum senyum. Gitu juga dengan Darwin, yang membalas senyum kekasihnya itu. Silakan masuk Pak, ujar pegawai wanita tersebut, seraya membuka pintu ruang meeting. Tampak beberapa staf sudah menunggu di sana, memberi salam pada Damar dan Cindy. Mereka duduk di kursi yang berjajar rapi. Cindy menghela nafas kecewa, karena Darwin tidak termasuk staf yang ikut meeting bersama. Justru Steve yang berada di salah satu kursi tengah menatap ke arahnya. Cindy berdesis kesal, melihat wajah pria yang hampir menodainya dulu. Tapi tanpa rasa bersalah Steve justru tersenyum ke arahnya. Menjijikan. Meeting pagi itu berlangsung selama 2 jam sampai akhirnya selesai. Damar pun segera keluar, bergerak kembali ke kantornya. Cindy, panggil Darwin menyusul Cindy yang berjalan di belakang punggung Damar. Darwin, sudah selesai meetingnya, mau langsung kembali ke kantor? Tanyanya canggung. Sudah, iya aku mau kembali ke kantor. Oh, Darwin menggaruk-garuk kepalanya. Tampak bingung harus berkata apa. Aku kembali ke kantor duluan. Nikmati makan siangmu bersamanya, ujar Damar, seolah mengerti yang ingin dikatakan Darwin. Tapi Pak, Cindy merasa tidak enak. Damar justru langsung melenggang pergi keluar dari kantor, menghampiri supir pribadinya yang sudah menunggu di pelataran kantor. Sudah waktunya makan siang. Darwin melirik arloji di pergelangan tangannya. Cindy mengangguk pelan, berjalan beriringan dengan Darwin. Jantungnya berdegup saat tiba-tiba Darwin menggenggam tangannya. Berjalan menuju kafe yang tak jauh dari kantor. Duduklah, menyeret kursi, mempersilahkan Cindy. Seorang pelayan menghampiri meja mereka. Darwin pun memilih beberapa menu. Besok aku akan pergi. Cindy memulai pekerjaan setelah pesanan mereka tiba. Pergi ke meja, Darwin menanggapinya santai, seraya mengiris daging steak yang masih hangat dan melahapnya. Ke acara perusahaan. Ucapan Cindy membuat Darwin berhenti mengunyah. Ingat jika besok akan ada acara perusahaan di luar kota. Tapi dia tidak ikut ke sana. Acara ikatan bersama pengusaha muda. Darwin memastikan. Cindy mengangguk. Tidak, aku tidak mengizinkanmu pergi. Larang Darwin, mengingat jika Steve lah yang akan pergi. Perwakilan dari perusahaannya. Kenapa? Cindy tampak bingung. Tidak apa-apa, jelas Darwin. Takut jika Steve akan mendekati Cindy di sana, namun gengsi untuk mengakui kebucinannya. Aku harus tetap ikut. Tidak enak pada Pak Damar, hanya aku yang akan menemaninya ke sana. Cindy memberi alasan. Katakan saja kalau kamu tidak enak badan, dia pasti akan menggantimu dengan orang lain. Tapi, sudahlah, jangan membuat selera makanku hilang. Sela Darwin, melarang Cindy untuk protes. Gadis berlesung pipi itu hanya dapat mengerucutkan bibir mungilnya. Kesal karena Darwin melarang tanpa alasan yang jelas.
Darwin membuka matanya. Jam masih menunjukkan pukul 6 pagi. Tapi pikirannya sudah dipenuhi oleh Cindy. Ia segera meraih ponselnya di nakas mencoba menghubungi Cindy, memastikan Cindy tidak akan pergi hari ini. Astaga, kenapa tidak diangkat? Gumamnya gelisah. Sudah 10 kali Darwin menghubungi kekasihnya itu, tapi tak kunjung diangkat. Darwin beranjak dari ranjangnya bergegas untuk mandi, memutuskan untuk ke apartemen Cindy. Dengan tergesa-gesa Darwin mengenakan pakaiannya, bergegas untuk pergi. Darwin mengetuk pintu apartemen Cindy berulang kali. "Cindy sepertinya tadi sudah pergi," ujar seorang wanita yang tinggal tepat di sebelah apartemen Cindy. "Oh, gitu ya." Darwin menghela nafas kasar, kecewa karena Cindy tidak menuruti perkataannya. Pukul 11 siang Cindy tiba di kamar hotel tempatnya menginap. Setelah pesawat yang ditumpanginya mengudara hampir 2 jam, Cindy merebahkan tubuh lelahnya di ranjang, seraya mengecek ponselnya yang sedari tadi belum dipegangnya. Tampak puluhan panggilan dan pesan masuk dari Darwin. "Maaf, aku harus pergi. Tidak enak pada Pak Damar." Cindy mengirim pesan, tapi Darwin tidak membalasnya. Sepertinya dia marah, gumamnya. Malam itu pukul 19, Cindy bersama dengan Damar menuju Ballroom Hotel, tempat di mana acara itu berlangsung. Suasana sudah tampak ramai dengan beberapa rekan bisnis mereka. Cindy duduk bersama Damar. Tampak atasannya itu memperhatikan dengan serius seseorang yang tengah membuka acara, tapi tidak dengan Cindy. Ia tampak gelisah, berulang kali mengecek ponselnya, tapi tak kunjung ada balasan dari Darwin. Acara dilanjutkan dengan makan malam bersama. "Kamu sedang sakit," tegur Damar, melihat Cindy yang tak berselera, menyantap hidangan lezat di hadapannya. Cindy menggeleng. "Tidak, aku hanya belum lapar," balasnya mencari alasan. Padahal pikirannya dipenuhi rasa gelisah, karena Darwin tidak sekalipun membalas pesannya. Selesai makan, Damar beranjak dari kursinya, menghampiri beberapa rekan bisnisnya, sedang Cindy hanya tertunduk lesu di kursinya. "Hai," sapa seorang pria menghampiri mejanya. Cindy mendongak. Tampak Steve yang tersenyum ke arahnya. "Boleh aku duduk di sini?" Cindy memalingkan wajahnya, tidak memberi jawaban, namun Steve justru menarik kursi dengan santai duduk di hadapannya. "Menyebalkan sekali," desis Cindy. Nada pesan di ponselnya berbunyi. Senyum spontan merekah di bibirnya, melihat pesan dari Darwin. "Keluarlah, aku tidak suka kamu duduk dengan pria itu." Cindy mengeritkan dahinya, segera mengedarkan pandangannya. Matanya membulat terkejut, melihat Darwin yang tengah berdiri di dekat ambang pintu tengah memperhatikannya. Cindy segera beranjak dari duduknya menghampiri kekasihnya itu. "Kenapa kamu di sini?" Benar-benar tidak menyangka jika Darwin akan menyusulnya. Tanpa memberi jawaban, Darwin meraih tangan Cindy, menuntunnya keluar dari tempat acara, terus menuntun langkah Cindy menyusuri tepi pantai, yang tidak jauh dari hotelnya menginap. "Kalau aku tidak datang, apa kamu akan mengobrol dengan pria itu?" Darwin menghentikan langkahnya, duduk beralaskan pasar pantai yang lembut. "Tidak, mungkin aku akan menghampiri Pak Damar." Cindy tentu tahu pria yang dimaksud adalah Steve. "Aku khawatir padamu," tutur lembut Darwin menatap lekat Cindy. Gadis itu bahkan tak sanggup berkata-kata. Melihat Darwin menyusulnya ke sini, sudah cukup membuktikan jika pria itu benar-benar mencintainya. "Maaf sudah membuatmu khawatir." Tatapan lembut Darwin selalu berhasil membuat dadanya berdesir. "Setelah pulang dari sini, aku ingin mempercepat rencana pernikahan kita." Cindy membalasnya dengan seulas senyum bahagia. Segera menikah dengan Darwin juga keinginannya.